Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ramadan Lazuardi, NPM A1 M020003 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baik, apa yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dan yang keenam, peran kepala sekolah. Yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah. Jadi secara etimologi, kepala sekolah itu adalah guru yang memimpin sekolah. Kepala sekolah itu sendiri adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas tahun 1999 yang terdiri dari kepribadian yang kuat. Kemudian kepala sekolah itu haruslah memahami tujuan pendidikan dengan baik. Kepala sekolah juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang yang terkait lainnya. Dan yang keempat itu kepala sekolah memiliki keterampilan yang profesional. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat untuk menjadi kepala sekolah itu yang pertama, meliputi kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, yaitu kepala sekolah itu memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4, D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya yaitu 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-pegawai negeri sipil itu disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, berdasarkan kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, untuk kepala Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Atfal TK atau RA, yaitu berstatus sebagai guru TK atau RA. Kemudian memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA dan memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, kepala sekolah di sekolah dasar atau SD, yaitu berstatus sebagai guru SD, kemudian dia memiliki sertifikat sebagai guru SD, dan yang ketiga, dia memiliki sertifikat kepala SD yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah menengah pertama atau SMP dan MTS, yaitu syaratnya yang pertama berstatus sebagai guru SMP atau MTS, yang kedua juga berstatus sebagai guru SMP MTS, dan yang ketiga memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh pemerintah yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu kepala sekolah menengah atas atau SMA atau MA. Syaratnya yaitu berstatus sebagai guru SMA. Yang kedua, memiliki sertifikat kepala SMA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, yaitu kepala sekolah kejuruan, SMK atau MAK, yang syaratnya yaitu berstatus sebagai guru SMAK atau MAK, kemudian berstatus sebagai guru SMK atau MAK, dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kita membahas mengenai ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif itu sendiri menurut Kusnurido tahun 2010 yaitu memiliki visi yang kuat,
tentang masa depan sekolahnya, dan kepala sekolah itu mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian kepala sekolah itu hendaklah memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja stafnya. Kemudian kepala sekolah itu juga hendaklah tekun mengamati para guru di kelas serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat itu kepala sekolah dapat memanfaatkan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima juga kepala sekolah mampu memanfaatkan sumber material dan personil secara kreatif, serta kepala sekolah itu hendaknya memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Selanjutnya, kita juga membahas mengenai tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu digolongkan kepada dua bidang. Yang pertama yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi yang digolongkan juga menjadi 6 bagian, yaitu kepala sekolah itu sebagai pengajaran, kepala sekolah sebagai kepegawaian, kepala sekolah sebagai pengelola kemuridan, kepala sekolah sebagai pengelolaan gedung dan halaman, kepala sekolah sebagai pengelolaan keuangan, dan kepala sekolah sebagai pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedua, tugas kepala sekolah itu di dalam bidang supervisi yang meliputi membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan dari pendidikan tentang pengajaran yang hendak mereka capai. Kemudian kepala sekolah juga itu membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan yang dibutuhkan oleh muridnya. Kemudian juga kepala sekolah itu menyeleksi dan memberikan tugas yang paling cocok untuk setiap guru yang sesuai dengan minatnya. Kemudian memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner tahun 1978 mengemukakan bahwa ada 8 fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, kepala sekolah itu bekerja dan dengan melalui orang lain. Artinya kepala sekolah itu tidak hanya bekerja sendiri karena ia sebagai pemimpin, tetapi dia membutuhkan orang lain seperti guru dan para staf. Kemudian dengan waktu dan sumber yang terbatas, kepala sekolah itu mampu menghadapi berbagai persoalan. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkannya. Kepala sekolah juga memiliki fungsi untuk berpikir secara realistik dan konseptual. Juga kepala sekolah sebagai juru penengah. Kepala sekolah adalah seorang politis. Kemudian kepala sekolah itu juga adalah seorang diplomat, dan kepala sekolah mengambil keputusan yang sulit karena ia adalah seorang pemimpin. Kemudian sedangkan menurut Lazarus menjelaskan ada 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai administrator pendidikan, kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan, dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Menurut Mulyasa juga tahun 2007 halaman 103 ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama yaitu kepala sekolah memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama. Kepala sekolah juga memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong ketertiban seluruh tenaga kependidikan. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah peran kepala sekolah. Nah, secara garis besar, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan itu memiliki 3 peran utama, yaitu peran kepemimpinannya sebagai kepala sekolah, di mana ia memimpin sekolah tersebut. Kemudian yang terdiri dari kepala sekolah itu sendiri adalah kunci dalam membentuk kultur sekolah.
kepala sekolah itu harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal maupun eksternal. Yang kedua, peran kepala sekolah yaitu peran manajerial kepala sekolah, yang mana terdiri dari peran manajer itu sendiri adalah aspek utama kepemimpinan dari kepala sekolah. Yang kedua, secara umum kepala sekolah itu harus memimpin dari pusat yang dikenal dengan lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Nah, yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan yang struktural, kepemimpinan yang fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan yang partisipatif, dan semua faktor tersebut itu akan menekankan keterampilan manajerial dan administrasi kepala sekolah. Yang ketiga, ada peran kurikulum pengajaran kepala sekolah, di mana ada 6 peran kepala sekolah di bidang ini. Yang pertama yaitu menjamin kualitas pengajaran, yang kedua mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, yang ketiga mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, yang keempat mengkoordinasi kurikulum, yang kelima memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan yang keenam monitoring kemajuan siswa. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga dapat diambil hikmahnya dan dapat diterapkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.